Ini di breakout session 3 A3, dan kita akan segera mulai sesuai waktu yang ditentukan oleh panitia. Kita mulai jam 11 dan akan berakhir pada pukul 12.15 menit. Saya kira kita akan menggunakan waktu ini dengan baik. Kita mulai saja sambil Bapak Ibu snack juga tidak masalah Bapak Ibu ya, karena kita harus tepat waktu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesi kita di hari ini judulnya The Role of Education in Preventing Human Trafficking, dan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi ini. Perkenalkan, saya Agustina Siahaya. Saya dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya akan memandu jalannya sesi ini, dan materi sesuai dengan judul yang telah saya sampaikan akan diantarkan atau disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Teresia Erni. Beliau adalah koordinator untuk layanan penyintas di Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai keagamaan karena merendahkan martabat kemanusiaan. Sesi ini akan menjelaskan peran penting pendidikan serta kontribusi yang dapat dilakukan oleh guru, oleh pendidik agama, oleh tokoh masyarakat, dan oleh pembuat kebijakan dalam upaya bersama untuk mencegah dan memerangi praktik perdagangan manusia. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada narasumber kita, Ibu Teresia Erni. Dan Bapak Ibu, Ibu Teresia akan menyampaikan materi ini dalam waktu 20 menit. Di sesi yang sama, di sesi ini setelah penyampaian materi oleh Ibu Teresia akan ada sharing dari Saudara Gusti. Beliau adalah penyintas, dan kami mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian pada saat Saudara Gusti menyampaikan pengalaman atau sharing pengalamannya. Bapak Ibu, kami mohon untuk tidak mengambil gambar atau membuat video. Mohon pengertian untuk hal ini. Berikut kami beri kesempatan kepada Ibu Teresia Erni untuk menyampaikan materi. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Agustina. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia untuk berbagi informasi di pertemuan yang sangat penting ini. Terutama karena di sini banyak hadir para pendidik, kemudian pemuka agama juga ya, untuk bicara tentang perdagangan orang. Sekilas tentang Yayasan Integritas Justisia Madani, di meja Bapak Ibu sudah ada leaflet, ya jadi mungkin nanti bisa dibaca, jadi saya tidak harus menjelaskan, tapi kalau nanti mau ditanyakan bisa. Fokus kami adalah pada kerja paksa dan perdagangan orang. Mungkin isu tentang perdagangan orang ini buat sebagian dari kita terasa seperti sesuatu yang jauh gitu ya. Padahal sebenarnya sangat dekat, dan mungkin orang-orang yang kita kenal juga gitu kan, yang secara tidak sengaja bisa terlibat di dalamnya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham seberapa serius sebenarnya masalah ini? Tadi Ibu Au sempat menjelaskan bahwa perdagangan manusia itu bukan hanya masalah memperdagangkan orang gitu, tapi lebih dari itu. Ini masalah tentang merendahkan martabat manusia, tentang masalah yang dilatar belakangi oleh kemiskinan, kemudian kurangnya pengetahuan atau pendidikan, dan juga kurangnya perlindungan dari negara. Nah, disinilah sebenarnya pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Nanti kita akan bicarakan apa saja di balik banyaknya tantangan, tetapi sebenarnya peran pendidikan
untuk nggak cuma dalam pencegahan perdagangan manusia, tetapi juga dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Mungkin sebelumnya saya ingin mulai dengan data dan fakta kita. Next Mas. Oke. Nah, saya ingin next lagi. Next. Oke. Ya. Ini beberapa data terbaru ya. Data terbaru sesudah COVID tentang betapa kalau kita lihat dari ini hanya sebagian data saja yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga internasional UNODC, UNICEF dan juga laporan IOM, laporan pemerintah Indonesia sudah masuk di dalamnya. Dari sini kita melihat bahwa banyak sebenarnya korban TPPO itu yang berasal dari anak-anak usia muda. Dan bahkan kalau dulu dibilang bahwa korban TPPO itu adalah dari dari desa, miskin, tidak berpendidikan, data terbaru justru menunjukkan bahwa sebagian besar mereka justru punya pendidikan, lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana ya. Beberapa penyintas yang kami dampingi itu ada yang S2, ada yang dapat beasiswa dari Kanada gitu kan. Mereka bisa terjerat, ada apa ini gitu kan. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa anak-anak muda yang berpendidikan ini masih bisa terjerat dalam jeratan TPPO? Oke, mungkin ini mungkin bisa menunjukkan sedikit, memberikan gambaran ke kita bahwa mungkin masalahnya bukan cuma di tidak adanya atau minimnya akses pendidikan ya. Akses pendidikan saja mungkin tidak cukup karena kita perlu juga bicara tentang kualitas pendidikannya, relevansinya, kemudian bagaimana pendidikan kita itu bisa benar-benar membangun daya tahan anak-anak muda kita terhadap eksploitasi, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, sebagian besar yang ada di sini kalau nggak salah tadi saya dengar katanya pendidik atau guru ya. Ya. Saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang pengertian TPPO? Mas bisa next ya. TPPO atau tindak pidana sebelumnya. Ya. Tindak pidana perdagangan orang. Jadi di Indonesia itu kita sudah punya sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ya, nomor 21 tahun 2007. Dari 2007 undang-undangnya. Tapi saya ingin tahu apakah Bapak Ibu yang ada di sini di ruangan ini sudah pernah mendengar tentang adanya undang-undang itu atau sudah pernah mendengar atau sudah paham tentang yang namanya tindak pidana perdagangan orang? Satu pun tidak ada? Atau ketika mendengar perdagangan orang nih dari yang baca-baca di media massa atau itu, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Boleh sambil interaktif kan? Oke. Semoga bisa 10-20 menit ya. Ya Pak. Oh, saya boleh berdiri enggak? Oh jadi di ini ya, ada transaksi di bawah dijual gitu. Oh, oke. Oh atau organnya? Oh organnya yang oke. Saya pikir ini saya jual. Oh enggak sampai kayak gitu ya Pak. Oke, ya. Mendengar bahwa ada undang-undang ini ya dari 2007 ya Bapak Ibu. Satu lagi ya tadi Ibu ya, silakan. Ada mic lagi nggak? Dalam benak saya itu bisa jadi korban itu awalnya mungkin nggak ngerasa jadi korban, bisa jadi. Makanya banyak sekali kayak berulang. Kalau misalkan kejadian, oh dia dijual, ngerasa dijual gitu kan, oke lah. Pasti ada traumatik kan, tetapi kalau dia nggak ngerasa, dia fine aja, bisa jadi oh enjoy kok diginiin di ini gitu. Nah itu kan justru bisa jadi dia mencari
teman yang untuk diperlakukan yang sama. Itu dalam benak saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh lanjut dulu? Oke. Oke, sekarang karena ternyata saya cuma punya waktu 20 menit. Oke. Kalau melihat definisi yang diberikan di Undang-Undang Nomor 21 ini, sebenarnya definisinya tuh panjang gitu Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya yang membedakan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lain, karena kita juga harus kritis di sini tadi seperti tadi Ibu bilang ya, ini sebenarnya ketika kita mendengar sebuah peristiwa itu TPPO, perdagangan orang atau bukan, karena mungkin ada beberapa tindak pidana lain yang mirip seperti itu ya. Nah, untuk membedakannya TPPO itu ada tiga komponen utama, yaitu proses act kalau di Palermo Protokol ya, act atau proses, kemudian means atau caranya, kemudian purpose atau tujuannya. Nah, yang dimaksud dengan proses itu biasanya ada perekrutan, ada pengangkutan, pemindahan, perekrutan ya. Perekrutannya itu bisa secara langsung dari desa ke desa atau sekarang ini malah marak yang dilakukan secara online ya, secara online. Kemudian ada pengangkutan, diangkut dari desa ke kota, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu negara ke negara lain. Kemudian dipindahkannya bisa pakai apa saja, dengan mobil, kereta, delman, sampan ya, alat untuk memindahkan. Kemudian ditampung, jadi ada yang mengirim lalu ada yang menampung dan ada yang menerima. Nah, komponen proses ini kalau salah satu terpenuhi artinya tidak harus terpenuhi semuanya ya. Ketika ada perekrutan walaupun tidak ada pengangkutan itu sudah bisa. Nah, itu di komponen proses. Kemudian di komponen cara, dengan cara apa dia direkrut? Apakah ada paksaan atau pengancaman atau bujukan atau tipu daya, misalnya dijanjikan bekerja A tetapi kemudian ternyata dipekerjakan B, seperti itu, ada penipuan. Atau mungkin jeratan hutang, diberikan pinjaman atau yang dibilang sebagai nanti aja dibayarnya ketika sudah dapat kerja, seperti itu. Ketika dia mau keluar dia tidak bisa, sehingga dia harus mengikuti keinginan dari si perekrut misalnya, seperti itu jeratan hutang. Kalau salah satu terpenuhi ini sudah masuk dalam komponen cara. Jadi misalnya tadi direkrut secara online, kemudian ada penipuan, dia ditawarkan sebagai marketing gitu kan, ternyata dia dieksploitasi seperti itu. Maksudnya dipekerjakan misalnya bukan sebagai marketing gitu kan, tapi sebagai scammer seperti itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Dari awal memang tujuannya melakukan itu adalah untuk eksploitasi atau untuk membuat orang tereksploitasi. Nah, eksploitasinya dalam bentuk apa? Macam-macam Pak, nggak cuman jual organ, itu salah satunya. Bisa pelacuran, kerja paksa berarti bekerja tanpa dibayar upahnya, atau juga kemudian situasi kerjanya sangat-sangat buruk misalnya seperti itu, tanpa komunikasi, tidak bebas bergerak seperti itu. Kemudian pemanfaatan fisik atau seksual ya, eksploitasi seksual. Kemudian tadi pemindahan organ atau penjualan organ yang tujuannya untuk keuntungan material maupun imaterial. Jadi tiga komponen ini harus terpenuhi agar sebuah kejadian itu bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang ya. Nah, kalau untuk anak-anak ya, kalau korbannya adalah anak-anak, maka unsur cara tadi menjadi tidak penting. Jadi kalaupun dibilang oh anaknya mau kok, anaknya setuju gitu kan, tidak ada penipuan, tidak ada pemaksaan, anaknya udah tahu seperti itu tetap dianggap TPPO, karena anak-anak dianggap belum cukup pemahamannya untuk membedakan tentang yang mana pemaksaan, yang mana penipuan atau itu. Jadi kalau khusus untuk anak-anak, kalau korbannya anak-anak, cukup ada komponen proses dan tujuan, itu bisa disebut sebagai TPPO. Nah, kalau minimal memahami ini, mungkin nanti Bapak Ibu kalau ketika membaca berita di koran atau mendengar sudah bisa menilai dengan
sendiri gitu. Apakah ini ada unsur TPPO-nya atau tidak? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa modus TPPO. Saya berikan modus-modus tradisional. Kita bilang modus tradisional artinya ini sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini masih ada. Ya, yang seperti pekerja rumah tangga, kemudian pelacuran ya atau eksploitasi seksual, kemudian adopsi ilegal, penculikan. Kemarin ada penculikan bocah yang siapa yang cukup ramai, Bilkis ya? Ya, dari Makassar ya Pak. Nah itu kita nggak tahu lagi berapa banyak. Lalu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya ada bayi-bayi yang diperjualbelikan ke Singapura, anak bayi-bayi dari Indonesia. Beberapa tahun yang lalu juga pernah ada kasus ayah sejuta bayi gitu. Nah itu juga kasus yang cukup ini termasuk adopsi ilegal dan penjualan anak. Kemudian ada pengantin pesanan atau kawin kontrak. Jadi diiming-iming untuk menikah dengan warga negara asing, tetapi kemudian ketika menikah dia dieksploitasi tadi, pemanfaatan fisik. Jadi dia dimanfaatkan sebagai pembantu rumah tangga atau dieksploitasi secara seksual oleh suaminya seperti itu, dan itu tidak bisa dipidana menurut hukum negara tersebut karena statusnya si perempuan itu adalah istri. Nah seperti itu. Jadi itu ada beberapa yang terkait pengantin pesanan dan kawin kontrak. Lalu belakangan ini dengan mulai maraknya teknologi, media sosial, mulai muncul modus-modus baru. Misalnya perekrutan sebagai artis, model, influencer, anak-anak muda yang banyak eksis di TikTok, Instagram, ya mereka sering mendapatkan DM, tawaran-tawaran jadi brand ambassador, jadi influencer, jadi model gitu. Dari para perekrut di jaringan TPPO, dan kemudian banyak sekali yang kemudian terekrut ya. Kemudian mereka dieksploitasi. Kemudian anak buah kapal ini ternyata bukan cuma anak buah kapal ikan, bahkan juga ada tawaran-tawaran untuk menjadi staf atau pekerja di kapal pesiar. Ya, kapal-kapal pesiar juga ada. Ternyata mereka bukan bekerja di kapal pesiar. Awalnya di kapal pesiar, tapi kemudian mereka dipindahkan ke kapal ikan. Padahal mereka tidak punya kemampuan sama sekali tentang itu karena mereka berpikir akan bekerja di kapal pesiar seperti itu. Dan kemudian program magang kerja di luar negeri dan juga program beasiswa. Pernah dengar ya yang foreign job di Jerman itu kan, magang, dan itu nggak cuma satu. Ada juga LPK yang menawarkan pendidikan bahasa kemudian akan disalurkan bekerja setelah lulus. Nah ini kan banyak menarik minat ya, padahal itu harus berhati-hati karena untuk menjadi lembaga pendidikan dan lembaga penyalur tenaga kerja itu izinnya berbeda. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa itu membutuhkan dua izin yang berbeda. Jadi banyak yang hanya tertarik dengan iming-iming sesudah kursus 6 bulan langsung disalurkan kerja ke luar negeri gitu, seperti itu. Kemudian ini ada lagi juga yang marak sekali dan kasusnya ini sedang tinggi-tingginya, khususnya setelah COVID ya Bapak Ibu, tawaran kerja di luar negeri yang sebagai force scammer, kalau saya penipu ya, scamming online, kita katakan sebagai force scammer. Kenapa? Karena mereka memang berada dalam paksaan. Karena tawaran kerjanya bukan sebagai scammer ya, tawaran kerjanya itu macam-macam, tetapi kemudian mereka dipaksa bekerja sebagai scammer. Nah ini nanti, modus-modus baru ini banyak sekali Bapak Ibu menjerat anak-anak muda kita yang notabene itu adalah anak-anak yang pendidikannya cukup baik dan bukan tinggal di bukan tinggal di desa ya, mereka tinggal di kota. Next Mas. Nah, 5 menit lagi, waduh gawat. kita melihat sebuah perubahan besar di tren profil korban ya. Ini nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Tren profil korban kita yang terbaru ini seperti ini 5 tahun terakhir ini ya. Anak-anak muda yang sangat berpendidikan. Nanti kita lihat sebenarnya ada apa dengan pendidikan kita, di mana nih
gapnya pendidikan kita. Kita lihat dulu yuk, tantangan apa sih sebenarnya yang dialami oleh pendidikan kita terkait dengan pencegahan TPPO. Next. Oke. Yang pertama itu masalah akses pendidikan yang belum merata. Kita sadar, pahami tentang ini ya. Informasi tentang TPPO, bahaya dan resikonya itu tidak sampai kepada teman-teman anak-anak mungkin yang tinggal di daerah-daerah yang minim akses informasi. Sehingga memang masih banyak teman-teman dari sana, anak-anak muda kita dari sana yang masih terjerat. Kemudian kesenjangan kualitas dan relevansi. Banyak yang anak-anak muda kita yang memutuskan untuk menerima tawaran kerja di luar negeri walaupun dengan resiko-resiko tersebut karena sulit pekerja di Indonesia. Kenapa sulit gitu? Karena skill yang mereka punya, pendidikan yang mereka punya ternyata tidak relevan dengan yang dibutuhkan dunia kerja, seperti itu. Sehingga mereka merasa susah sekali dapat kerjaan di Indonesia. Lebih baik ada tawaran-tawaran yang menjanjikan seperti tadi yang berbalut itu yang ternyata adalah TPPO dan membuat mereka menjadi sangat rentan sekali. Kemudian minimnya literasi digital ya. Sekarang ini bahkan dari anak TK udah pegang handphone ya. Kemampuan anak-anak kita untuk pendidikan mengajarkan tentang teknologi, tetapi kurang mengajarkan tentang bagaimana bersikap kritis terhadap informasi-informasi yang disebarkan melalui media-media tersebut. Ya, jadi kesadaran digital. Jadi bukan pengetahuan tentang itu, pengetahuannya anak-anak kita oke ya, tetapi kesadaran digitalnya itu yang mungkin masih minim. Akhirnya mereka jadi tidak punya tidak lagi kritis ketika melihat tawaran-tawaran yang seperti tadi itu banyak bertebaran di media sosial. Kemudian kapasitas guru dan pendidik. Artinya kalau kita ingin mencegah TPPO, artinya kita kan mesti mendidik anak-anak kita untuk bagaimana mengantisipasi, bagaimana menilai risiko TPPO, apa saja tanda-tanda yang harus dihindari gitu kan. Kalau guru dan tokoh masyarakatnya saja nggak tahu gitu kan. Nah, ini bagaimana kemudian bisa mendidik umat. Kami juga menemukan tokoh masyarakat yang kemudian malah ikut mempromosikan gitu ya. Jadi mempromosikan tawaran kerja karena dia sendiri nggak tahu gitu. Dia sendiri nggak tahu ya. Karena dia tidak tahu bahwa dia tidak melihat, buat dia itu tidak mencurigakan. Buat dia ini adalah kesempatan buat anak muda di daerah saya, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau mau kritis, kita bisa melihat ada tanda-tanda bahayanya ya, kayak gitu. Tetapi dia tidak melihat itu karena ketidaksadaran sehingga dia ikut mempromosikan. Ya, itu pekerja magang itu kan juga sebenarnya dipromosikan oleh pendidiknya gitu kan. Karena ketidaktahuan. Kemudian keterbatasan materi edukasi, ini kita sadari bahwa materi edukasi tentang TPPO, bahaya TPPO, tanda-tanda menilai tawaran-tawaran yang berisiko tinggi itu memang masih kurang. Kemudian koordinasi antara pendidikan dan sektor lain ya. Karena selama ini mungkin pencegahan TPPO itu banyak di hukum ya. Padahal pendidikan itu juga cukup berpengaruh untuk pencegahan. Next. Oke, kita percaya bahwa pendidikan itu efektif untuk mencegah perdagangan manusia. Kenapa? Karena pendidikan itu dia bekerja pada dua level ya Bapak Ibu. Yang pertama mengatasi akar penyebab kerentanan dan yang kedua membangun pertahanan diri individu. Jadi bukan cuma mengikis akarnya lalu membentengi anak-anak muda kita. Kita lihat yang pertama mengatasi akar kerentanan, pemberdayaan ekonomi, ya kemiskinan itu salah satu yang bisa diatasi melalui pendidikan yang tepat, ya pelatihan vokasional yang relevan dengan dunia kerja salah satunya. Kemudian mengatasi kerentanan gender. Kita sadari bahwa di beberapa daerah dan budaya kita kerentanan gender ini masih terjadi. Perempuan dan anak perempuan masih diposisikan sebagai warga kelas 2. Salah satu contohnya kami banyak sekali dari tahun lalu itu dapat laporan tingginya angka anak perempuan dan anak perempuan dari Sumba yang ditrafik ke Malaysia. Baru bulan lalu itu ada yang ditangkap agent dari sana di Malaysia ditangkap karena mereka dan di tempat dia ditemukan 30 anak perempuan dari Sumba. Ya, kenapa?
Oh iya, kayak next lagi kalau gitu. Membangun pertahanan diri tadi. Yang pertama literasi krisis ya. Eh, liter- Kemudian literasi digital dan keamanan siber, nggak cuman tahu cara menggunakan medsos tapi tahu cara menyaring informasi-informasinya, kemudian bagaimana mereka bisa mengambil keputusan yang aman. Ini penting sekali. Next, nanti kita ini. Nah, selain preventif, pendidikan juga membantu dalam proses pemulihan. Next, ini yang kami lakukan misalnya membantu keterampilan ekonomi, kemudian pemulihan sosial dan reintegrasi. Next aja langsung. Ya, nah ini yang sudah kami lakukan. 1, 2, 3. Next. Oke. Pelatihan bagi guru, pelatihan bagi mahasiswa, sosialisasi kerjasama dengan lembaga pelatihan dan kesiapan kerja. Nanti bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Cukup ya, waktunya pas. Makasih. Baik. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Teresia. Bapak Ibu dari tadi saya perhatikan Bapak Ibu memang sudah gelisah karena apa yang dijelaskan ini memang fakta yang kita dengar, kita melihat di sekeliling kita, kondisi-kondisi yang disebutkan tadi oleh Ibu Teresia. Baik, selanjutnya belum diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Gusti untuk sharing kepada peserta. Bapak Ibu, Mas Gusti tidak pakai PowerPoint ya, karena beliau akan sharing atau bercerita tentang pengalamannya. Beliau adalah penyintas. Waktu selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, saya berikan kesempatan untuk 3 penanya di sesi pertama. Silahkan. Waduh, yang mana dulu ya? Oh, saya ambil. Ya, silahkan Pak. Yang baik. Pertama, karena Ibu sudah pegang mic, jadi Ibu yang dulu. Nama dulu. Nama saya Melian, mewakili Majelis Agama Konghucu Indonesia Cilodong, Kota Depok. Ya Mas, mau bertanya. Yang pertama, tadi belum cerita bagaimana bisa akhirnya lolos ya dari sana. Terus yang kedua, tolong ini dengan berdasarkan pengalaman dan pengalaman pribadi dan pengetahuan pastinya, tolong disampaikan kepada kami supaya kami juga bisa meneruskan kepada orang lain yang mungkin perlu. Prosedur yang ditawarkan itu kan, Mas kan bukan maksudnya orang yang mampu menelaah kan, tapi akhirnya kejeblos juga gitu kan. Nah, hal-hal apa yang spesifikasi yang bisa menjadi catatan kita bahwa itu tuh tidak benar, walaupun udah ada Sherlocknya, perusahaannya kita cek udah ada, ini semuanya udah jelas gitu. Pasti kan setelah mengalami sendiri tuh pasti tahu kan spesifikasi atau yang celah yang kita tuh harus perhatikan gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melian. Saya berdiri biar bisa ngeliat. Oh ya. Materi. Tadi kurang kelihatan ya Pak ya? Iya. Terhalang oleh ya. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Komang dari Perkumpulan Guru Agama Hindu Indonesia. Ada satu pertanyaan sebenarnya buat Bu Teresia. Tadinya sama Mas Gusti sudah ditanyakan sama Ibu yang cantik saya. Ibu tadi mengatakan bahwa ada perdagangan yang dilakukan juga oleh guru karena dia menyebarkan informasi. Itu, ayo ikut kayak sekolah online beasiswa dan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana kita sebagai guru bisa melihat ini informasi itu bagus atau malah kita menyebarkan informasi untuk peserta didik kita bisa terjebak dalam dunia perdagangan itu. Itu mungkin perlu kami mendapatkan gambaran sehingga kami sebagai pendidik itu bisa mewanti-wanti peserta didik kami untuk tidak terjebak dalam hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, kita mungkin urut-urut begini aja ya Pak ya, biar Andel. Silahkan Pak dari Makassar. Ya, makasih Bu Gustina ya. Izin saya Kafrawi dari Pondok Pesantren As-Solihin di Makassar, di Goa tepatnya.
Menarik ya tema human trafficking ini. Saya ingin bertanya sama Ibu Teresia terutama, tentunya nanti sama Mas Gusti juga. Bagaimana IJMI ini beradvokasi ya, mengadvokasikan atau apa kampanye ke dalam bentuk pelatihan guru ya, terutama karena tentu tadi sudah disadarkan bahwa pendidikan itu sangat menjadi solusi untuk bagaimana pencegahan ini. Kalau boleh sharing bahwa seringkali di Indonesia ini terutama memang kalau orang mau kerja itu ijazahnya ditahan ya. Dan itu saya rasa menurut saya itu bagian dari eksploitasi sebenarnya, sehingga memang macam-macam ya pekerjaan di Indonesia ini, belum lagi persyaratan-persyaratan telah dijelaskan Mas Gusti. Ya tentu IJMI ini ya sebagai organisasi masyarakat sipil tentu punya peran-peran penting di sini ya, bagaimana supaya tidak ada, bukan cuma korban keluar, tapi kita secara dalam negeri sendiri Indonesia itu juga tidak ada eksploitasi. Sebenarnya itu juga bagian dari eksploitasi sebenarnya, sehingga ini betul-betul kita secara internal bersih dari penyalahgunaan manusia ya, perdagangan manusia. Dan saya rasa di Makassar itu sudah samperan perda, sudah menjadi perda ya, TPPO itu sudah kami sudah mengadvokasikan itu ya. Itu yang pertama untuk Bu Teresia. Untuk Mas Gusti mungkin ya secara personal kalau tadi bertanya soal saya ini sudah PPG ya syukur. 1 bahkan, menit ya Pak, 1 ya, menit. Saya sih kalau Mas Gusti mau berkarir di Makassar ya saya welcome saja ya. Jadi kalau kami sih berkolaborasi ya ayo saja. Yang penting apalagi Mas Gusti akan ditanggung oleh negara kan gajinya, kalau sudah PPG kan sudah ditanggung negara. Kita ini cuma memfasilitasi tempat ya, bukan gratisan, akan sesuai kemampuan yang ada di yayasan kami seperti itu. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih. Baik, kita beri kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Pertanyaannya cerita bagaimana saya bisa lolos balik lagi ke Indonesia. Jadi mungkin prosesnya cukup lama karena saya pun selalu berhubungan dengan keluarga, menyempatkan waktu untuk menghubungi keluarga dan meminta bantuan. Namun balik lagi, pemerintah di daerah saya di KBB sangat-sangat tidak responsif. Jadi orang tua saya pernah melapor ke saya ke Pemda, namun oleh kata Pemda dilaporkan sudah dilaporkan ke BP3MI, namun hal itu tidak dilakukan. Nah, setelah itu mungkin saya menunggu beberapa lama karena saya ingin dijemput oleh negara gitu ya, biar bisa ke video gitu kan. Tapi tidak kunjung datang. Lalu kebetulan saya dan teman-teman saya yang foreigner itu melakukan demo ke office militer yang ada di sana. Jadi karena mendapatkan penyiksaan, jam kerja yang melebihi 12 jam, jadi kami diterima pada saat demonya. Lalu si bos besar yang di kantor saya itu berkata kepada manajer saya bahwa kita semua akan dipulangkan besok hari. Nah, namun pada kenyataannya kami menunggu 7 hari untuk proses pulang. Dan anehnya itu kami dipulangkan dengan manajer yang ada di perusahaan saya gitu, manajer grup kita gitu. Iya, manajernya dipulangin juga, tapi karena manajernya orang Malaysia, jadi kita tahu kan sering cerita, terus kita akan dipindahkan ke perusahaan yang lain. Lebih baik kita lari atau lompat dari mobil saja katanya. Nah, sekitar 3 jam hampir nyampe ke perusahaan baru. Kita di drop di hotel, sebuah hotel, mungkin hotel kecil, hotel remang-remang mungkin ya. Terus kita di sana lari. Jadi kita bertiga berencana untuk lari, namun si manajernya ini karena ada HP dia memesan ojek online. Kita yang berdua ditinggalin gitu. Jadi setelah itu kita bermain peran karena ada penjaga hotelnya. Terus kita lari ke daerah sawah, melewati rumah warga, terus kita berhentiin warga lokal untuk tolong bawa kami ke jalan utama. Cuman orang Thailand kan nggak bisa bahasa Inggris juga, cuman haha kata itu. Terus saya ngeluarin uang, take us to the main road kata saya. Terus oke katanya. Terus kita dibantu oleh
penjaga toko souvenir, diteleponin taksi. Saya juga ke si ibu souvenir itu berbohong karena kita YouTuber dari Indonesia. Dokumen saya, HP saya, semua barang-barang saya dibawa oleh teman saya dan sekarang sudah di airport gitu. Jadi dia bilang, aduh anak muda zaman sekarang katanya. Terus dia telepon taksi, kita jalan, terus di perjalanan saya ambil HP supir taksi itu untuk menelpon seseorang tapi tidak punya aplikasi WhatsApp, terus kita minta ke mall dulu untuk membeli HP. Setelah itu kita lari ke airport. Nah setelah dari airport kita diselamatkan oleh NGO yang ada di daerah Chiang Rai. Nama NGO-nya Ezekiel Ren gitu, orang Amerika. Jadi kami diselamatkan di sana, terus kami menunggu proses kepulangan itu selama hampir kurang lebih 17 hari dan tidak ada pemerintah yang nengok kita di sana. Lalu hal yang harus dicurigai saat ada perekrutan yang seperti ini mungkin biasanya yang sudah blacklist itu Asia Tenggara mungkin ya. Asia Tenggara mungkin harus lebih dihindari, kalaupun tidak ingin dihindari ya harus jelas visa kerjanya gimana, terus tempatnya di mana gitu. Karena terkadang mereka juga berbohong terkait yang tadi kasus Google Map-nya itu. Karena perusahaan pun sering menipu polisi-polisi setempat. Jadi mereka mengirim minta tolong, ibu tolong saya berada di sini. Pada saat si polisinya ke tempat itu ternyata tempat itu tidak ada. Nah itu membuat pikiran polisi-polisi di negara tersebut, ini dia bohong, kalau ada yang minta tolong bohong gitu. Jadi sudah dimainkan sedemikian rupa seperti itu. Terima kasih. Mungkin maksudnya tanda-tanda bahaya tadi Pak Komang ya. Maksudnya tanda-tanda apa yang bisa oleh guru gitu kan. Kalau misalnya ada tawaran-tawaran seperti beasiswa atau magang kerja. Biasanya di dalam pelatihan ini nyambung nanti Pak ya dengan pelatihan untuk guru. Biasanya dalam pelatihan untuk guru itu kita akan berikan list tanda-tanda bahaya. Jadi kita kasih tanda kalau kuning ini yang patut dicurigai. Belum tentu TPPO tapi patut dicurigai. Lalu merah itu artinya ini resiko tinggi TPPO gitu. Nah, kalau yang terkait beasiswa atau magang kerja yang pertama itu harus yang pasti kita cek dulu registrasi tempat magang ini. Kalau nggak ke dinas pendidikan setempat bisa sampai ke Kementerian Pendidikan. Kemudian kita juga cek biasanya persyaratan-persyaratannya, apakah dia terkait dengan pemerintah negara tertentu. Kalau terkait dengan pemerintah negara tertentu, kita bisa cek misalnya aturan di negara tersebut. Seperti kayak kemarin itu aturan magang di Jerman ya, ternyata Verenjob itu aturannya berbeda antara yang Verenjob yang di Jerman dengan yang diiklankan oleh oleh si rekruternya, dan ternyata mereka nggak punya izin juga gitu kan untuk melakukan itu gitu kan, untuk melakukan pemagangan hanya untuk pelatihan seperti itu, untuk penempatan, karena itu dua hal yang berbeda. Termasuk kalau ada tawaran misalnya ada LPK masuk gitu kan, bilang nanti lulusan Bapak Ibu silahkan bisa latihan di sini 6 bulan kemudian kami salurkan bekerja. Hati-hati Bapak Ibu karena LPK itu kan hanya bisa untuk memberikan pelatihan. Izinnya dari dinas pendidikan kan atau ketenaga kerjaan. Kemudian kalau mau menjadi penyalur itu dia harus dapat izin dari dinas ketenaga kerjaan sebagai P3MI, perusahaan penyalur pekerja migran. Jadi harus ada dua izin yang berbeda, kita harus cek itu juga. Ini sebelum kemudian kita harus benar-benar pastikan itu legalitas semuanya. Kemudian persyaratan yang mereka ajukan seperti apa, kayak gitu. Kalau penempatannya ke negara-negara, kalau tadi di Asia Tenggara kita sudah punya red area ya, kayak Thailand itu sebenarnya bukan red area, tetapi banyak sekali tawaran palsu ke Thailand yang nanti berakhirnya di Myanmar dan Kamboja. Jadi sehingga sekarang itu Thailand itu dijadikan yellow karena kalau Myanmar sudah pasti red, Kamboja itu red, Filipina juga red gitu kan. Thailand itu banyak tawaran pekerjaan ke situ yang ke sana. Jadi itu waspadai juga. Kemudian juga
apakah ada dokumen-dokumen pribadi tadi seperti Bapak bilang, penahanan identitas dokumen asli itu sebenarnya tidak boleh. Fotokopi boleh ditahan, kemudian aslinya itu hanya ditunjukkan. Jadi kalau diminta misalnya berikan paspor asli, berikan ini asli karena nanti kami akan urus ininya, urus itunya, nah itu hati-hati juga. Karena seharusnya itu tidak boleh ditahan seperti itu ya. Jadi kalau ada penahanan itu kita menyebutnya resiko ada kecurigaan terkait dengan TPPO nantinya. Karena itu banyak yang seperti itu. Terutama kalau tawaran-tawaran kerja ke negara-negara yang bebas visa, ya. Karena kalau ke sana karena nanti si agent itu akan bilang bahwa oh gampang, masuk aja dengan pakai paspor aja nggak butuh visa, nanti setelah sampai di sini baru kita buatkan visa kerjanya. Dan ketika teman-teman ini mereka ngecek, oh memang benar kok visa kerja, memang benar visa kerjanya memang bisa dibuat di negara tersebut gitu kan. Tetapi kan seharusnya kalau tujuannya adalah bekerja, maka visa kerja harus di tangan dulu, kontrak kerja harus di tangan dulu sebelum berangkat. Kalau tidak ada kontrak kerja di tangan, kalau tidak ada visa kerja di tangan, jangan berangkat seperti itu. Tapi kadang-kadang agent selalu bilang, ini harus cepat memberikan keputusan, tidak ada waktu. Ini kalau enggak udah kuotanya udah mau habis nih gitu. Kadang-kadang mereka suka seperti itu ya, sehingga kita jadi harus memberikan keputusan yang cepat begitu gitu, karena mereka biasanya akan memakai itu gitu kan, supaya nggak mikir panjang seperti itu. Nah hal yang seperti itu perlu diwaspadai. Termasuk tawaran-tawaran beasiswa, cek dulu ada kaitannya sama pemerintah atau tidak seperti itu. Beasiswa juga sebenarnya ada legalitasnya, jadi dicek benar-benar sebelum kemudian kita sebarkan informasi tersebut ke murid-murid kita. Karena kita dapatkan tahun lalu itu tawaran beasiswa ke Taiwan ya, yang kemudian ternyata para penerimanya ketika sudah nyampe di sana itu malah terjebak dalam eksploitasi kerja paksa kayak gitu. Jadi mereka kemudian lebih ditawarkannya adalah nggak apa-apa nanti sambil kuliah di sana nanti bisa dicarikan sambil pekerjaan part time. Ternyata lama-lama justru porsi pekerjaan part time-nya lebih banyak dan kemudian mereka harus bayar uang karena sebelumnya mereka katanya nanti dibayarin dulu baru nanti bisa dicicil uangnya 19 juta atau berapa. Nah itu juga itu hati-hati karena itu adalah modus jeratan hutang seperti itu. Ada beberapa hal. Biasanya kalau di pelatihan kita bahas satu-satu resikonya. Jadi salah satunya tuh Pak, jadi kenapa kita banyak melakukan pelatihan gak cuman kepada guru, tetapi juga pemuka agama, kita latih para pastor, pendeta, pelayan-pelayan umat kayak begitu, kemudian juga kita juga melatih teman-teman kaum muda, karena kan gini, anak muda itu kan kadang-kadang lebih, kalau diceramahin mereka gak suka, tapi kalau sama teman lebih enak. Jadi kita melatih juga teman-teman yang kita sebut youth ambassador. Jadi ambasador untuk TPPO dan itu kita latih dari teman-teman dari interfaith semua agama seperti itu dan mereka yang melakukan campaign. Mereka lewat media sosial, mereka menyasar ke teman-temannya mereka. Dan kita sudah dapatkan kayak 2 tahun terakhir kami dapatkan kasus. Jadi ketika misalnya ada tawaran-tawaran yang mencurigakan, mereka tanya ke kita gitu kan. Kak, ini saya dapat kata dari saudara saya ada yang ini bisa tolong dicek gitu kan. Atau kami juga misalnya dapat kabar, Kak, kami kok lihat ada ada pengumuman, ada leaflet LPK yang seperti ini mencurigakan enggak gitu kan. Buat kami ini sangat kami sangat senang ya karena ada kesadaran ya. Anak-anak ini mulai kritis melihat tawaran-tawaran itu dan mulai mau ngecek seperti itu kan. Dan kemudian ketika kita ajarkan bagaimana cara ngeceknya. Sebuah tawaran kerja atau tawaran magang atau beasiswa atau bahkan tawaran-tawaran yang masuk ke DM di Instagram atau TikToknya mereka seperti itu. Apakah ini bisa menjawab? 2 Bapak Komang dan Kesan. Kasih. Baik, terima kasih Bu Teresia dan Mas Gusti. Terima kasih Bu, saya Mas Kuri dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya kira ini pembahasan yang menarik ya dan sangat perlu bagi kita semua. Kalau saya amati dari presentasi itu dan kemudian dari Mas siapa ini?
Bagus. Gusti ya. Ini sebenarnya sumber persoalannya adalah kemiskinan ya. Karena dengan iming-iming ini itu kan orang otomatis di bawah kesadaran ini tertarik gitu loh. Karena itu bagaimana peran pemerintah sendiri itu? Ini kan padahal di alinea keempat tujuan negara adalah melindungi ya segenap bangsa dan tumpah darah. Nah, ini kalau kita lihat di medsos itu kan ada yang sudah terlanjur berangkat seperti Mas siapa tadi? Gusti itu, ada yang itu ya saya ingat itu yang dibawa mobil di es itu kan sampai pada meninggal, dan ada yang untung satu hidup itu. Ini kan penderitaan yang luar biasa sekali itu. Dari cerita tadi ada sudah sangat ngeri ya. Tadi udah dijelaskan tanda-tandanya seperti itu. Kalau saya sendiri berpikir sebelum ikut ini itu saya menggunakan rasionalitas saja itu. Jadi kalau memang informasinya itu informal, kalau menurut saya nggak usah ditanggapi. Sebab antar negara itu pasti resmi harus melalui imigrasi kan. Jadi kemudian tadi peran pemerintah itu seperti apa? Karena kasus ini kan berulang ya, berulang dan tidak pernah habis itu. Kemudian yang kedua, saya punya saudara juga baru lulus perguruan tinggi. Kemudian itu ada pengumuman pemerintah Indonesia itu kerjasama dengan Australia. Katanya setiap tahun itu memberikan peluang visa kerja liburan ya. Ya, work holiday visa itu. Itu informasi resmi apa tidak itu? Karena baru tanggal 15 kemarin Oktober itu ada tes itu. Ada mencari dukungan untuk visanya itu. Kalau yang tidak dapat yang bisa berangkat itu. Tapi itu persyaratannya memang harus ada surat kesehatan, kemudian Ya, ada Pak, waktunya selesai, tabungan juga yang harus diinikan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Pak. Ya. Oh iya. Baik, saya Demas Supusepa dari Ambon. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya lihat penjelasan Ibu Teresia tadi terkait kerja paksa dan perbudakan. Saya di SD Kristen, salah satu SD Kristen di Kota Ambon, bekerja bersama dengan guru-guru honor. Saya melihat penjelasan Ibu Teresia terkait dengan persyaratan TPPO tadi. Saya berpikir guru honor juga termasuk di dalamnya. Eksploitasi, sorry. Karena kalau saya lihat eksploitasi guru, beban kerja administrasi yang berlebihan itu guru honor. Yang pertama, yang kedua upah tidak maksimal. Yang kedua tekanan tuntutan kinerja yang luar biasa tinggi. Yang berikut tidak ada jaminan kesejahteraan. Lalu yang berikut pelanggaran waktu pribadinya. Dia dipaksa terus. Maksud saya Bu, enggak juga. Maksud saya isu yang ada ini bisakah ditambahkan isu guru honor itu juga sebagai bentuk pekerjaan eksploitasi. Begitu, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Luar biasa, betul Pak. Guru honor itu gajinya sebulan 50.000 dulu gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan, saya Fazlur Rahman dari Muhammadiyah Jawa Timur. Kebetulan sehari-hari juga seorang pendidik di salah satu Universitas Muhammadiyah di Surabaya. Mungkin beberapa waktu lalu terkait dengan TPPO dan eksploitasi ini, di zaman Wali Kota Surabaya Bu Risma itu 2000 sampai 2010, itu salah satunya dengan menutup lokalisasi yang sangat terkenal sampai Thailand Pak. Itu namanya, saya tidak perlu sebut. Sekarang udah nggak ada, tapi berubah bentuk. Karena kan sudah zamannya, kalau kata Thomas Friedman kan, my world is hot, flat and crowded.
Ya, jadi sudah lewat flat ini kita sudah bisa pesan dan lain sebagainya itu. Yang terjadi kan begitu. Terus seperti yang disampaikan oleh Bu Erni dan Pak Gusti tadi, kok saya melihat tadi ujung-ujungnya ini ke arah pendidikan ya tadi Pak ya, termasuk tadi guru honorer. Saya kemudian berpikiran begini, sebenarnya tujuan besar pendidikan kita itu apa? Bergeser Pak, Bu. Akhirnya kalau saya perhatikan ya tujuannya adalah untuk membentuk tenaga kerja. Akhirnya ke sana. Pertanyaannya kemudian apakah jelek? Tidak, bagus. Cuma apakah cukup dengan hanya sekolah yang kemudian kita perhatikan secara formal seperti itu? Maka pertanyaannya tidak cukup, karena kalau kita perhatikan di World Economic Forum itu 34-36% itu butuh menyelesaikan masalah. Yang artinya tidak cukup hanya dikasih materi, ujian, lalu nilai bagus. Kalau nilai bagus pengen sekolahnya sekolah bagus. Kalau sekolahnya bagus pengennya nanti masuk di kampus bagus. Kalaupun nanti lulus pengennya kerja di tempat yang bagus. Betul Bu. Nah, artinya di sini kemudian kalau memang yang terjadi seperti itu, dari sisi pendidikan pun juga harus berbenah. Berbenah tidak hanya sekedar transfer knowledge yang tadi disebutkan, tapi memberikan skill-skill tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya memberikan skill yang di situ untuk, kalau pemerintah tadi sudah disebut oleh Pak Maskuri ya Bapak Ibu. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Lemhanas Ibu, pengangguran intelektual itu. Nah, betapa banyak di negeri kita ini sekarang sudah seperti itu, sehingga terjadi pengen kerja, oh ada tawaran luar negeri menarik dan ingin keluar dari kampungnya kan begitu ya. Nah, ini juga perlu diberikan ya seperti disebutkan oleh Bu Erni tadi, pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih advokasi. Satu lagi sedikit Bu. Ya. Nah, itu pernah saya lakukan penelitian pada, mohon maaf Ibu, itu orang yang menderita penyakit kusta. Itu kan mereka seperti termarginalkan, karena tidak ada yang mendampingi, akhirnya mereka diambil oleh oknum-oknum tadi. Dan termasuk ya para pengangguran intelektual ini kan kemudian kurang mendapatkan advokasi, pendampingan, sehingga menambah skill mereka. Terakhir Ibu, mungkin banyak kriminal di negeri kita itu bukan kurang banyaknya TNI dan Polri kita, tapi karena banyaknya orang baik di negeri kita, kalau melihat yang kayak begitu diam aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi saya mencatat sebenarnya lebih banyak masukan ya, maksudnya lebih banyak masukan, dan saya setuju pendidikan itu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maupun untuk menciptakan generasi yang nggak cuma siap kerja ya, generasi siap kerja tapi juga punya kesadaran penuh. Jadi kesadaran penuh ini yang karena gini sebenarnya, mencari pekerjaan yang lebih baik di luar kota, luar negara itu sebenarnya adalah hak ya, kalau memang ada kesempatan yang lebih baik. Tetapi yang kurang dimiliki oleh anak muda kita adalah literasi tentang migrasi yang aman. Artinya multiliterasi. Jadi tadi literasi kritis tadi ya yang perlu dibangun. Jadi bukan cuma kemampuan skill aja, skill harus relevan mungkin dengan pasar kerja, tetapi juga skill literasi, bagaimana cara mengambilan keputusan yang aman, life skill itu juga penting banget, sehingga anak muda kita nggak cuma pintar ya, tapi juga berdaya, gitu ya, berdaya, artinya ada kemampuan dari dalam, tidak cuma itu. Saya setuju. Kemudian tadi nanti guru honorer terakhir. Tapi tadi apa sebenarnya peran pemerintah? Peran pemerintah itu sebenarnya Pak, kalau misalnya ya ini yang sering banget sebenarnya kami dan teman-teman jaringan terkait TPPO ya Pak, yang dengan teman-teman jaringan yang selalu kami advokasikan. Yang pertama itu sebenarnya prevention, pencegahan. Artinya sebenarnya nih
kayak tadi kurang materi edukasi, melatih guru-guru, melatih itu sebenarnya tugas pemerintah gitu kan. Cuman ketika itu kita ngelihat gerakan yang nggak gercep, tidak cepat, kemudian kami juga ikut serta membantu gitu kan. Tapi itu ya itu salah satu tugas pemerintah, karena pemerintah yang punya dinas yang bisa sampai ke, atau kalau kita malah pernah mengadvokasikan kalau bisa nih kurikulum literasi tentang migrasi aman, mengenali tanda bahaya TPPO itu dimasukin Pak di kurikulum PPKN atau di kurikulum apa kayak gitu kan ya, di kurikulum Merdeka, bisa nggak dimasukin di situ gitu kan ya. Jadi kalau terus diulang-ulang kan itu kemudian akan mengakar di sini. Seperti itu salah satu. Kemudian protection melalui undang-undang, kita sudah punya undang-undang tentang TPPO, tetapi masih kurang karena aturan turunannya itu belum banyak tentang undang-undang itu, sehingga masih banyak pelaku TPPO yang terjeratnya itu cuman yang krocok-krocok itu perkerut, sementara pelaku utamanya belum. Lalu dengan banyaknya modus terbaru tadi itu sebenarnya belum masuk karena di undang-undang TPPO kita dari tahun 2007, jadi modus-modus terbaru tadi itu belum masuk, belum bisa dijerat oleh UU TPPO kita. Nah itu yang sedang kami advokasikan, supaya ada revisi UU TPPO sehingga modus-modus baru yang muncul belakangan terkait teknologi ini bisa masuk. Kemudian tadi prevention, protection, empowerment, artinya pemberdayaan sebenarnya tadi, pemberdayaan, rehabilitasi, pemulihan untuk korban. Penyintas-penyintas yang sudah kembali, yang sudah berhasil dikembalikan, ini sebenarnya tugas pemerintah juga untuk memberdayakan mereka, gitu kan? Karena ini adalah sebuah bentuk kegagalan pemerintah sebenarnya untuk melindungi warga negaranya. Jadi harus tanggung jawab untuk memulihkan martabat mereka kembali, memberdayakan mereka kembali seperti itu. Itu yang sedang kami advokasikan supaya pemerintah lebih serius untuk 3 perannya ini. Gitu. Kemudian terkait guru honorer, mungkin tidak secara spesifik bisa dikategorikan sebagai TPPO. Kalau kerja paksa kita harus lihat kalau berdasarkan ILO itu ada 11 indikator kerja paksa Pak. Ya, tapi kalau eksploitasi saya setuju sih. Saya setuju. Eksploitasi ya. Jadi kalau tujuan mungkin bukan tujuannya untuk eksploitasi tapi bahwa membuat mereka tereksploitasi, iya sih. Jadi mungkin ini juga sesuatu yang perlu kita advokasikan, tolong beri keadilan bagi para guru honorer supaya mereka juga bisa mendapatkan hak yang setara sesuai dengan perannya mereka yang sebenarnya cukup penting kan. Terima kasih. Oh iya, working holiday visa. Ya, untuk working holiday visa Bapak sebenarnya gini, cek ke embassy-nya ya. Jadi hanya karena ini agak cukup menarik karena work holiday visa itu memang diberikan oleh pemerintah Australia dan biasanya mereka punya aturan-aturan yang sangat ketat. Nah, tetapi kalau kemudian biasanya itu harus langsung ya. Tapi kalau kemudian ada agen-agen yang menamakan kami bisa membuat kalau kamu bayar segini, kami bisa kami bisa misalnya menjanjikan kamu akan bisa dapat misalnya kayak gitu. Nah, yang itu yang harus hati-hati. Gitu. Lebih baik ikuti prosedur langsung yang memang resmi dari embassy atau kedutaan besar Australia yang ada di sini daripada mungkin ada agen-agen atau tawaran-tawaran yang mengatasnamakan kemudian bilang kami bisa mengurus lebih cepat, tinggal bayar segini, bisa lebih cepat dapat atau pasti dapat, garansi segala macam seperti itu. Imigrasi Indonesia? Kalau sudah dapat dukungan surat resmi dari imigrasi berarti nggak masalah Pak, karena kalau sudah dapat dukungan surat dari imigrasi berarti kan itu sudah dicek ya. 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 Nah, itu valid sebenarnya. Iya, itu memang program mereka. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau ada agen-agen yang bilang saya bisa bantu mempercepat prosesnya seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup penjelasan dari Ibu Teresa juga Mas Gusti terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kita telah tiba di penghujung sesi kita di siang hari ini.
Bapak Ibu, saya akan memberikan simpulan singkat terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Teresia juga Mas Gusti lewat sharingnya. Kita telah menyelesaikan sesi ini Bapak Ibu ya, dan ini penting dan telah membuka mata kita mengenai salah satu kejahatan, saya bilang paling keji dalam tanda petik ya, karena kalau dengar sharingnya Mas Gusti tadi, saya tambahkan itu ya, paling keji di era modern ini, ya, ini perdagangan manusia. Dari diskusi kita hari ini, beberapa poin utama yang mengemuka dari materi kita tadi. Yang pertama, bahwa perdagangan manusia itu bukan sekedar statistik Bapak Ibu. Ini adalah perbudakan modern, dan ini adalah cerita tentang individu, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, yang martabat, kebebasan, dan masa depannya dirampas secara paksa untuk keuntungan orang lain. Yang kedua, kita telah mendengar bagaimana kejahatan ini beroperasi lintas batas, didorong oleh berbagai faktor, tadi Bu Teresia sudah sampaikan, dan ini bukan hanya masalah kriminal, tapi juga masalah ekonomi, sosial, teknologi, kemiskinan, ya, ketidaksetaraan gender, tapi juga permintaan di pasar gelap, dan semua itu adalah akar masalah yang menyuburkan kejahatan ini. Nah Bapak Ibu sekalian, dari materi tadi solusi yang disampaikan oleh Ibu Teresia adalah pendidikan. Tapi saya mau stressing ini bahwa kalau hanya pendidikan saja, saya kira memang itu baik dan penting, tapi butuh kolaborasi. Ya, butuh kolaborasi. Tidak bisa itu dikerjakan sendiri ya. Jadi poin yang paling krusial adalah kolaborasi. Kolaborasi itu keharusan, bukan pilihan. Ya, karena kejahatan itu terlalu besar dan terlalu terorganisir untuk dihadapi sendiri oleh LSM, oleh pemerintah atau sektor-sektor swasta. Karena itu melalui pendidikan kita semua berkolaborasi. Sebagai penutup, bahwa konferensi ini bukan hanya tempat untuk berbagi pengetahuan, tapi ini adalah panggilan untuk bertindak. Mari kita bawa pengetahuan yang telah kita miliki, wawasan yang telah kita miliki di seminar konferensi ini kembali ke organisasi kita, komunitas kita masing-masing, dan kita ubah diskusi ini menjadi komitmen nyata untuk memutuskan rantai eksploitasi dan memulihkan kemanusiaan bagi para korban. Perjuangan ini panjang, tetapi seperti yang telah kita dengar hari ini, perjuangan ini akan kita menangkan jika kita bergerak bersama. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum, shalom.